Assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan masakan Ade. Kali ini aku membuat pizza ayam kecap mozzarella taburan daun bawang. Bikinnya cuma diaduk-aduk aja, hanya satu kali mendiamkan adonan. Mozzanya juga homemade, dan kombinasi semua bahannya ini ternyata enak banget, sangat lezat. Kalian penasaran seperti apa jadinya pizzanya? Yuk langsung saja saksikan videonya sampai habis. Langkah pertama adalah campurkan terigu protein sedang 160 gram dengan gula pasir 30 gram. Lalu susu bubuk full cream 20 gram. Kemudian semua bahan kering ini diaduk-aduk dahulu hingga tercampur merata. Jadi prosesnya dari awal sampai akhir hanya diaduk-aduk saja menggunakan alat pengaduk seperti ini ya teman-teman. Kemudian lalu masukkan larutan ragi 4 gram dengan air putih hangat 14 ml. Jadi kalau raginya pas dicampurkan dengan air putih hangat berbusa atau muncul gelembung, tandanya raginya aktif dan bisa digunakan ya teman-teman. Lalu tuangkan semua larutan raginya ke dalam bahan keringnya. Dan untuk menuangkannya aku sambil dihitung menggunakan sendok takar ya teman-teman untuk larutan raginya. Jadi untuk semua bahan basahnya seperti air, aku menggunakan sendok takar supaya lebih pas, jadi nggak kebanyakan air dan nantinya nggak usah ditambah-tambahin terigu lagi teman-teman kalau kebanyakan air. Tapi aku menggunakan sendok takar ini kalau membuat rotinya yang skala kecil aja, jadi yang nggak banyak terigunya. Lalu masukkan kentang rebus 100 gram yang sudah ditiriskan air rebusannya dan sudah dihaluskan kentangnya. Kemudian diaduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Setelah tercampur rata kentangnya dengan bahan keringnya, tambahkan air putih 65 ml dan aku menuangkannya menggunakan sendok takar lagi yang ukuran 5 ml ya teman-teman. Jadi sendok takar ini memang sangat membantu, apalagi untuk pemula ini sangat membantu ya teman-teman sendok takarnya. Jadi gak kebanyakan air, karena kan kalau kebanyakan air harus ditambahin terigu lagi dan nanti hasil rotinya bisa kepadatan atau terlalu keras adonannya. Jadi kalau pakai sendok takar ini sangat membantu ya teman-teman. Tapi kalau sendok takar aku pas buat rotinya yang skala kecil aja. Dan air putihnya ini pada tahap ini air biasa aja teman-teman, gak usah hangat, gak usah dingin, pokoknya air adem aja. Lalu masukkan margarin 10 gram, kemudian diaduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Jadi aku proses pembuatan rotinya dari awal sampai akhir hanya diaduk-aduk saja menggunakan alat pengaduk seperti ini teman-teman. Dan untuk alat pengaduknya sebaiknya menggunakan yang plastik seperti ini aja ya teman-teman, jangan yang silikon, karena kalau silikon dia nggak kuat biasanya teman-teman, karena di dalamnya juga ada kawatnya, nanti kawatnya bisa nembus kalau nggak kuat ngangkat adonannya. Jadi yang plastik aja, atau bisa juga diuleni pakai tangan kalau kalian mau. Lalu tambahkan minyak sayur 15 ml. Untuk minyak sayurnya aku dibagi menjadi 3 tahap ya teman-teman. Sebenarnya bisa juga sekali tahap langsung, tapi setelah mendiamkan adonan nih teman-teman baru diberikan minyak sayur 15 ml. Tapi ini aku udah terlanjur, jadi 5 ml aku ngasihnya, jadi dibagi menjadi 3 tahap. Lalu masukkan SP sepertiga sendok teh, kemudian diaduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Nah teman-teman, ternyata setelah pemberian SP adonannya kembali lengket ya teman-teman. Padahal tadinya pas udah diberikan minyak sayur adonannya sudah tidak lengket, tapi pas dikasih SP malah lengket lagi. Jadi aku tambahkan lagi minyak sayur 5 ml lagi,
Jadi ini adalah tahap kedua pemberian minyak sayur, jadinya baru 10 ml ya teman-teman. Kemudian aku aduk-aduk lagi hingga kalis atau hingga tidak lengket lagi adonannya, jadi sampai tidak ada adonan yang menempel pada alat pengaduknya. Jika adonannya sudah kalis atau sudah tidak lengket lagi, tutup rapat adonannya menggunakan piring atau plastik ataupun kain dan diamkan selama 1,5 jam atau 1 jam lewat 30 menit, dan jangan sampai terkena angin ya teman-teman adonannya. Langkah selanjutnya adalah membuat mozzarella. Campurkan susu bubuk full cream 20 gram dengan keju cheddar yang sudah diparut 50 gram, lalu penyedap rasa sapi sepertiga sendok teh dan garam sejumput. Lalu sisihkan dahulu, lalu campurkan tepung tapioka 20 gram dengan air putih 200 ml, kemudian diaduk-aduk hingga larut tapiokanya ya teman-teman dengan air putihnya. Jadi si tapioka ini sangat mudah menggumpal ya teman-teman kalau didiamkan. Nah, maka dari itu setelah mengaduk-aduk tapiokanya seperti ini, pada saat mencampurkan ke keju dan susu bubuknya harus langsung diaduk-aduk dahulu ya teman-teman sebelum apinya dihidupkan supaya tapiokanya tidak menggumpal. Nah, pada tahap ini aduk-aduk dahulu semua bahan mozzarellanya sampai tercampur larut ya teman-teman, dalam kondisi apinya masih mati ya teman-teman. Setelah tercampur larut semua bahan mozzarellanya, aku tambahkan dengan oregano 1/4 sendok teh supaya rasa mozzanya lebih lezat ya teman-teman. Kemudian hidupkan apinya dan masak mozzarellanya sambil terus diaduk-aduk menggunakan api kecil saja sampai mulai mengental ya teman-teman, karena setelah mulai mengental nanti akan aku tambahkan bahan lainnya ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah mozzarellanya mulai kental, tambahkan margarin 1/4 sendok makan, kemudian diaduk-aduk kembali hingga tercampur merata dan hingga tekstur dari mozzanya lebih chewy lagi teman-teman. Nah teman-teman, tekstur mozzanya sudah cukup chewy-nya. Kemudian matikan apinya dan langsung pindahkan ke wadah lain yang tahan panas ya teman-teman supaya tidak gosong. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan sausnya. Campurkan saus bolognese 130 gram dengan lada bubuk sesuai selera untuk takaran ladanya, kemudian diaduk-aduk dahulu lada bubuk dengan sausnya supaya tidak menggumpal saat dimasak. Lalu hidupkan apinya dan masak saus bolognese menggunakan api kecil saja sambil aduk-aduk dan sampai tercium aroma sedikit saja teman-teman. Jadi kalau udah tercium sedikit aja aromanya, langsung matikan saja apinya dan pindahkan ke wadah yang tahan panas sausnya. Sebenarnya kalau mau langsung dicampuran aja tanpa dimasak juga boleh, tapi lebih enak lagi dimasak dahulu sausnya dengan ladanya supaya aromanya keluar pada saat dipanggang. Dan setelah 1,5 jam mendiamkan adonannya sudah sangat mengembang ya teman-teman, berarti raginya ini masih bagus kualitasnya, masih aktif. Kemudian aku aduk-aduk lagi adonannya setelah didiamkan dan ternyata lengket, jadi langsung aku tambahin ya teman-teman dengan minyak sayur 5 ml. Jadi ini merupakan tahap ketiga pemberian minyak sayur setelah mendiamkan adonan ya teman-teman. Jadi ini yang aku maksud sebelumnya, kalau kalian memberikan minyak sayurnya pada tahap ketiga seperti ini setelah mendiamkan juga boleh, tapi langsung 15 ml ya teman-teman.
Dan langkah selanjutnya adalah siapkan loyang yang sudah dioleskan dengan margarin dan diberi baking paper, dan baking papernya juga sudah dioleskan dengan margarin ya teman-teman. Lalu tuangkan semua adonannya ke dalam loyang dan diratakan adonannya ya teman-teman. Jadi adonannya ini harus rata semua sisinya ya teman-teman, jangan sampai ada yang ketebalan atau ketipisan, karena nanti saat dipanggang rotinya akan mengikuti hasil yang kita cetak ya teman-teman. Jadi jangan sampai ada yang ketebalan supaya nggak ketinggian atau kependekan. Terus yang bagian yang tipis bisa ditebel-tebelin seperti ini, ditarik-tarik supaya nggak sobek. Lalu tusuk-tusuk adonannya menggunakan garpu supaya pizzanya matang merata. Tusuk-tusuk aja yang banyak ya teman-teman supaya rata matangnya. Lalu berikan saus bolognese-nya yang sudah dimodif dengan lada. Jadi saus bolognese sengaja aku masak dahulu dengan ladanya supaya nanti aroma dari bolognese dan ladanya lebih keluar pas dipanggang ya teman-teman, jadi lebih enak lagi. Dan warnanya juga lebih bagus ya teman-teman bolognese kalau dimasak dahulu. Lalu masukkan ayam kecap 130 gram yang sudah dipotong kecil-kecil ya teman-teman. Jadi pertama kali aku nyoba ayam kecap di mix sama bolognese itu enak banget, jadi aku gunakan saja untuk isian pizzanya. Lalu berikan mozzarella homemade-nya. Dan ini tekstur mozzanya ini mirip saus bechamel keju, tapi ini lebih cewek teman-teman, jadi lebih enak lagi rasanya, gak cuma luber aja tapi dia nantinya mulur-mulur gitu teman-teman. Dan tentunya lebih mantap ya teman-teman, lebih puas pakai mozzarella homemade. Selain ekonomis, rasanya juga mirip-mirip dan bisa puas makannya. Lalu berikan juga daun bawang yang sudah dipotong-potong. Untuk jumlah daun bawangnya disesuaikan saja dengan selera masing-masing ya teman-teman. Dan jangan lupa sambil memanaskan oven terlebih dahulu. Lalu panggang pizza pada oven yang sudah dipanaskan di suhu 100 derajat Celcius menggunakan api sedang cenderung kecil, dan panggang pizza selama 45 menit. Oke teman-teman, sambil nunggu memanggang pizza, sambil menyimpan mozzarellanya, jadi ini sisa mozzarellanya aku simpan saja di dalam plastik. Nah teman-teman, kalau mozzanya menggunakan margarin, mozzanya jadi tidak lengket di plastik atau di wadahnya ya teman-teman. Jadi jangan lupa kalau buat mozzarella ditambahkan sama margarin ya teman-teman. Dan jadi aku coba tes mozzanya, aku simpan seperti ini saja menggunakan plastik yang dibelah. Lalu aku tutup rapat dengan tin wool plastik dan aku simpan di dalam freezer ya teman-teman. Dan ini dia, pizzanya sudah makin tinggi ya teman-teman, sudah mulai ngembang. Berarti ini raginya masih bagus banget teman-teman kualitasnya. Pizzanya sudah matang teman-teman. Sangat menggugah selera. Gak sabar banget nih aku pengen nyobain pizzanya teman-teman. Nyoba pizza homemade pakai terigu protein sedang saja. Ini dia mozzanya, lumer dengan sempurna ya teman-teman. Karena ini benar-benar baru bikin mozzanya dan langsung dipakein buat isian pizza, jadi cepet banget lumernya, enak banget, semuanya lumer. Dan ini kalau dites roti pizzanya ini tidak kempes sih ya teman-teman, cuma dia emang kembali ke awalnya, memang agak lama, tidak seperti menggunakan terigu yang protein tinggi ya teman-teman. Ini aku pakainya yang protein sedang, jadi untuk kembali ke bentuk semulanya agak lama setelah ditekan rotinya. Kemudian setelah suhu pizzanya tidak terlalu panas, aku sisir pinggiran pizzanya di loyangnya supaya tidak nempel atau tidak lengket pas diangkat pizzanya dari loyangnya.
Nah teman-teman, ini dia pizzanya sudah aku angkat, dan keuntungannya menggunakan baking paper seperti ini ya teman-teman. Jadi mengangkat pizzanya lebih mudah karena aku pakai baking paper. Selanjutnya aku lepaskan pinggiran-pinggiran baking paper yang menempel pada sisi-sisi pizzanya. Dan ini sepertinya aku kurang margarinnya untuk olesan di baking paper ya teman-teman. Jadi roti-rotinya ini pada nempel di baking papernya. Jadi sebaiknya kalau kalian ingin menggunakan baking paper, olesannya dibanyakin aja ya teman-teman, dari yang aku perlihatkan tadi. Olesan baking papernya, yaitu margarinnya, dibanyakin aja supaya nggak nempel-nempel seperti ini ya teman-teman. Dan ini dia pizzanya, tinggi pizzanya seperti ini, ukuran pizzanya seperti ini ya teman-teman. Dan coba dites lagi, dan setelah coba ditekan-tekan lagi, roti pizzanya ini kembali meninggi ya teman-teman, kembali ke bentuk semulanya, tapi dia agak lama ya teman-teman untuk kembali tingginya karena menggunakan protein sedang, terigu protein sedang. Langkah selanjutnya aku potong dan bagi rata pizzanya teman-teman. Ini mozanya ulur banget ini teman-teman. Siapa yang lapar? Yuk kita makan pizza ayam kecap mozzarella taburan daun bawang. Langsung aja dibagi rata semuanya teman-teman, biar semuanya kebagian. Karena ini pizzanya sengaja aku buat untuk dimakan rame-rame teman-teman. Mari makan pizza ayam kecap mozzarella taburan daun bawang. Dan ini tekstur rotinya seperti ini teman-teman. Oke, langsung aja dicoba. Luar biasa, enak banget teman-teman. Pizza homemade ini enak banget beneran. Ini mozzanya ini enak banget, di mix sama ayam kecap ini enak banget, sama bolognese juga cocok banget. Boleh banget dicoba nih teman-teman membuat pizza ayam kecap mozzarella. Kalian mesti cobain deh pokoknya, kalau ayam kecap di mix sama bolognese itu rasanya enak banget. Terus ditambahin juga sama mozzarella, itu enak banget. Dan jadinya langsung aku jadikan untuk isian pizza ya teman-teman. Ayam kecap di mix bolognese dan mozzarella aku jadikan isian buat pizza saja. Rasanya ternyata enak banget, lezat banget. Dan ini tekstur rotinya ya teman-teman. Untuk tekstur rotinya ini empuk, lembut juga, dan tidak alot sama sekali. Pokoknya enak banget, pas banget. Dan ini mozzanya sangat lezat teman-teman. Mulur-mulur. Untuk rotinya tidak sepadat pizza yang sudah aku pernah buat sebelumnya ya teman-teman. Ini teksturnya lebih lembut sih menurut aku, dan mungkin karena pakai kentang juga ya teman-teman, jadi dia lebih lembut, padahal dia cuma terigu protein sedang aja. Kalau yang pernah aku buat sebelumnya kan protein sedang di mix sama protein tinggi, itu teksturnya lebih padat, lebih besar, pokoknya jumbo lah. Pokoknya yang aku buat yang gemes itu teman-teman, yang jumbo itu pizzanya. Kalau yang ini teksturnya lebih terlihat lemas, tapi lebih lembut dan empuk. Ya mungkin karena tambahan dari
kentang ya teman-teman, juga aku pakai SP juga sama susu bubuk. Itu komponen yang penting ya teman-teman untuk membuat roti supaya teksturnya bisa lembut, empuk. Ini kalau nggak di stop makan ya bakal nggak kebagian nih teman-teman yang lain. Kerasa ini enak banget beneran. Enak banget, nikmat banget makan pizza ayam kecap mozzarella taburan daun bawang. Puas banget teman-teman. Yuk cobain pizza ayam kecap mozzarella taburan daun bawang. Dilihat dari sisinya hampir mirip rasanya ya teman-teman, tapi ini pizza. Enak banget teman-teman pizzanya. Beneran deh, ayam kecap di mix sama bolognese, dikasih lada sedikit sama dikasih mozzarella, itu enak banget, ngeblend banget rasanya. Dan ini aku ketagihan banget sih bikinnya. Lihat teman-teman, aku udah berapa potong ya makannya. Gak kerasa teman-teman, soalnya enak banget. Ini gak bikin kenyang, gak bikin yang langsung kenyang gitu, rotinya enak banget. Jadi pokoknya cocok banget sih buat cemilan ini mah. Enak banget, pas gak terlalu mengenyangkan, tapi enak banget, lezat banget gitu rasanya. Dan ini mozzanya. Kalau buat makanan sih ini bisa juga, maksudnya bukan buat cemilan aja ya teman-teman, tapi ya tetap aja walaupun udah banyak tuh nggak berasa kenyang karena emang enak banget, bikin ketagihan banget. Dan jadi kalau makan banyak juga nggak berasa teman-teman, ini enak banget pokoknya. Rotinya juga nggak bikin yang sangat mengenyangkan juga, pokoknya empuk dan lembut juga, enak banget deh pokoknya. Isiannya ini yang sangat ngeblend, ini bikin auto nambah terus teman-teman. Pokoknya boleh banget dicoba nih teman-teman, membuat pizza ayam kecap mozzarella taburan daun bawang. Bikinnya cuma diaduk-aduk aja, nggak perlu pakai tangan diuleni, tapi kalau mau diuleni juga nggak apa-apa ya teman-teman, bebas, sesuai selera aja. Tapi aku pengennya alat pengaduk aja, jadinya lebih simple dan nggak lengket-lengket di tangan teman-teman, bisa menghasilkan pizza yang enak seperti ini teman-teman. Dan cuma pakai terigu protein sedang aja teman-teman. Dan ada tambahan lagi bahan lainnya, bisa kalian cek videonya dari awal sampai akhir ya teman-teman. Sisa 3 potong. Dan ini diangkat lagi teman-teman pizzanya. Sisa 2 lagi, ini sangat menggoda teman-teman. Ini dia mozzanya, mulur banget, enak banget pokoknya, bikin mozza homemade teman-teman, bisa puas banget makannya. Teksturnya ini chewy ya teman-teman, chewy, lumer, pokoknya enak deh, enak banget. Sisa segini lagi teman-teman. Aku tadi udah makan 3 potong, alhamdulillah teman-teman. Gak berasa udah 3 potong gitu aku makan, masih aja nafsu banget aku ngeliat inian, enak banget. Dan katanya juga ini mah kurang deh, harusnya bikin 2 loyang ini mah, bikin lagi deh, 1 loyang gak cukup ini mah. Nah teman-teman, ini cocok banget buat menu buka puasa nanti di bulan puasa teman-teman. Jadi sambil nunggu buka puasa, buat pizza ginian terus dimakan pas sudah buka, nikmat banget teman-teman pastinya.
cocok banget, ini enak banget, puas banget, pasti bakalan langsung habis teman-teman, karena rasanya beneran enak banget dan bikin ketagihan. Alhamdulillah, pizza ayam kecap mozzarella taburan daun bawangnya sudah habis teman-teman. Satu loyang udah habis. Tidak berasa ya teman-teman, buat satu loyang habisnya sekejap. Beuh. Tarik pizzanya, tarik. Yeah. Oke teman-teman, sekian dulu videonya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Wassalamualaikum.